Dunanchen pemimpin geng hijau. Pemimpin geng hijau Dunanchen. Ye Lingsun pemimpin geng Hongmen. Pemimpin geng Hongmen Ye Lengson. Chen Guanji pemimpin geng Chao. Pemimpin geng Chao Chen Guanji. Salam bos. Bangun, Ye Huantian. Kak Tian, kamu pasti lelah setelah seharian berkeliling. Kak Tian silakan duduk. Aku baik-baik saja. The film was Tian, translated and kamu narrated bahkan by punya tato. Media. Dulu, ketika aku tidak ada kerjaan, aku mendapatkannya untuk bersenang-senang. Kurasa aku pernah melihat tato ini di koran. Kudengar dia adalah bos besar Shanghai. Hai, Zhang Xuan. Tua. Ada apa, Tua? Aku punya ibu 80 tahun di atas dan anak 3 tahun di bawah. Mereka semua bergantung pada mobil ini untuk hidup. Kalau kamu kencing di sini, bagaimana aku bisa dapat pelanggan? Begitu bertele-tele. Sudah selesai belum? Kencing saja tidak bisa tenang. Kamu pandai bicara. Akan kubasahi tenggorokanmu. Asin atau hambar? Aku akan melawanmu sampai mati. Bocah nakal, kamu berani menyentuhku. Kalian semua memaksaku melakukan ini. Kamu bosan hidup. Dasar tukang becak bau. Apa kamu tahu siapa aku? Aku akan membunuhmu. Jangan bunuh aku. Mari kita lupakan saja masalah ini. Bagaimana? Beberapa kata. Dan kamu pikir aku akan membiarkannya begitu saja? Aku khawatir kamu tidak cukup pantas. Xiang Xuan. Ye Lingsun kepala Hongmen. Beraninya kamu. Ketua. Kenapa kamu di sini? Qixingyu keluarga Ye dari ibu kota kekaisaran. Keluarga Yi dari ibu kota Kekaisaran Qixingyu. Salam Tuan Muda. Ketua Hongmen Ye Lengson. Salam kepala naga. Salam kepala naga. Kepala naga. Otoritas tertinggi di Shanghai. Dia hanya tukang becak bau. Apa kamu buta? Bos, bos bawahanmu terlambat datang menolong. Mohon maafkan aku, bos. Kita semua bersaudara. Mengapa begitu sopan? Bos, luka di tanganmu. Biar ku jelaskan. Kamu pasti salah. Bagaimana mungkin dia kepala naga? Dia hanya sampah tidak berguna. Kamu benar-benar kepala naga Shanghai. Ketua. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku menyinggung kepala naga adalah pelanggaran berat. Berapa nyali yang kamu punya, Xiang Xuan? Begitu lancang. Prajurit, seret mereka keluar dan beri makan anjing. Kepala naga, ampuni aku. Kepala naga, ampuni aku. Kakak ketiga. Bukankah sudah kubilang? Sebelum menemukan tongkat kepala naga, jangan ungkapkan identitasku. Tuan Muda. Lihat ini. Naga dan harimau kembali ke gunung. Langit dan bumi berbalik. Naga tersembunyi melonjak dari jurang. Penciptaan selesai. Ramalan ini. Ini adalah orang bijak itu. Keluar lagi. The film was Shanghai. translated and narrated by Bertahun-tahun, kotoran Media. dan lumpur. Semuanya akan disapu bersih. Iblis asing. Pengkhianat dan penjilat. Saatnya menyelesaikan urusan denganmu. Akhirnya tiba. Nih, bukankah semua pria seperti ini, yang baru dipuja, yang lama dilupa? Anggap saja beberapa tahun terakhir ini, kamu memberi itu pada anjing begitu saja. Apa gunanya bertanya padanya? 8 tahun, bagaimana dia tega memperlakukanku seperti ini? Dia bahkan tidak mau mengatakannya di depanku. Dan dia pergi tanpa pamit. Jangan sedih, kodok berkaki 3, sulit ditemukan. Tapi bukankah pria berkaki 2, mudah ditemukan?
Lihatlah perjamuan ini. Pria mana yang tidak lebih baik dari Yi Wentian? Ayo biar aku antar kamu menemui. Aku tidak akan pergi. Ruyan, lihatlah ketiga iblis asing itu. Mereka yang menguasai konsesi Inggris, Prancis, dan Amerika. Mereka adalah kekuatan teratas di Shanghai. Di Shanghai, tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Tingkat teratas Shanghai. Ternyata orang asing. Tidak, masih ada satu orang yang bisa menentukan nasib mereka. Kepala naga, pembentuk dunia bawah dan masyarakat putih, tunduk padanya. Sayang sekali, orang itu sudah tidak muncul selama bertahun-tahun. Kenapa orang ini ada di sini? Putriku The yang film baik, was translated jangan sedih. and narrated Berdasarkan by pengalaman Anne Lee. ayah, Yi Wentian pasti punya orang lain. Itulah sebabnya dia meninggalkan ini tanpa mengucapkan selamat tinggal. Ini benar-benar tulisan tangan Wentian. Tidak. Aku akan mencarinya dan menanyakannya dengan jelas. Kamu, Putriku sayang. Bajingan seperti itu, apalagi yang harus dicari? Dia bahkan mengambil kenang-kenanganmu bersamanya. Tidakkah kamu mengerti apa maksudnya? Giuk itu hilang. Ayo pergi. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar dari sini sekarang. Aku masuk ke sini dengan jujur. Kenapa aku harus pergi? Untuk apa kamu berpura-pura? Apakah ini tempat? Kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Menyelinap masuk setelah kami. Bukankah hanya untuk mengganggu kami? Wentian, apa kau benar-benar akan? Yi Wentian, kamu punya nyali. Ruyan, paman dan bibimu, dan sepupumu telah terluka parah. Apa? Itu semua karena si tidak tahu terima kasih itu Yi Wentian. Dia menghabiskan uangmu. Dan di belakangmu, berselingkuh dengan wanita lain. Keluarga pamanmu menangkapnya. Mereka tidak tahan. Lalu berbicara singkat padanya. Dan dia menggunakan kekejaman seperti itu. Sudah lama kami membesarkannya. Dan setelah menceraikanmu, dia langsung menunjukkan warna aslinya. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan memiliki kontak dengannya. Apa yang mereka katakan itu benar. Itu BKV yang menjatuhkan milikku. Kau benar-benar bersama wanita lain. Aku tidak. Diam. Apakah kamu punya hati nurani? Mereka adalah anggota keluarga Ruyan. Bahkan jika ada kesalahpahaman, tidakkah kamu bisa membicarakannya baik-baik? Bagaimana bisa kamu menggunakan kekerasan? Sebelum kau menuduh, bisakah kau setidaknya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi? Aku benar-benar tidak menyangka. Kau orang seperti ini. Aku tidak akan keberatan kau mencari wanita lain. Tapi mengapa? Kau akan membalas dendam pada keluargaku. Ruyan, kau masih tidak percaya padaku. Apakah begitu tidak berharganya aku di matamu? Benar, kau baru saja mengakuinya sendiri. Kau pergi ke rumah sakit sekarang juga dan minta maaf pada keluarga pamanmu. Minta maaf. Mau minta maaf. Seharusnya mereka yang minta maaf padaku. Terakhir kali di dunia makmur Taiping, aku tidak berurusan denganmu. Hari ini kau berani lari ke sini. Para elit Shanghai berkumpul di sini hari ini. Kau penarik becak bau berani datang ke sini. Apakah kau benar-benar tidak takut mati? Aku takut mati. Tanyakan pada Su Yaqiao. Jika aku tidak hadir, perjamuan malam ini, apa menurutmu dia berani memulainya? Kamu gila Wentian. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Dasar bodoh tak tahu diri. Berani menyinggung Direktur Zhu. Ruyan penanggung jawab konsesi Inggris. Berlutut. Berlutut. Dia tidak pantas. Penanggung jawab konsesi Inggris. Rafael penanggung jawab konsesi Prancis. Tidak memenuhi syarat. Lalu, bagaimana jika ditambahkan? Saya penanggung jawab konsesi Prancis. Tidak pantas. Menarik. Tambahkan satu dari konsesi Amerika. Bagaimana? Seni penanggung jawab konsesi Amerika. Hanya beberapa orang asing. Bahkan tidak mendekati. Wentian, ketiga orang ini mewakili seluruh Shanghai. Tingkat kekuasaan tertinggi. Mereka bisa menghancurkan hidupmu dengan satu kata. Apa kau harus mendorongnya sejauh itu? Kenapa tidak? Ini bukan saatnya berdebat denganku. Minta maaflah pada mereka sekarang. Aku bilang mereka tidak pantas. Yi Wentian, jika kamu ingin mati silakan saja. Jangan menyeretku dan Ruyan bersamamu. Mereka tidak layak. Kalau begitu tambahkan, Sigang Shanghai-ku. Sigan. Benar. Sigangku akan berada di upacara malam ini.
Menghadapi pemimpin legendaris, Sigangku akan bangkit menjadi terkemuka, berbagi kejayaan. Sekarang, apakah kau pikir aku cukup memenuhi syarat? Konon, pria itu adalah legenda di Shanghai. Semua orang harus mematuhinya. Sigang di mataku. Bukan apa-apa sama sekali. Aku tahu, saat ini, semua orang tidak senang denganku, ingin menjatuhkanku. The film was Tapi sayangnya, translated tidak ada and satupun narrated dari by kalian di sini yang N-Media. memenuhi syarat. Bagus. Kau adalah orang pertama yang pernah kutemui, yang berani memprovokasi Sigang Shanghaiku, dan 3 konsesi utama. Karena kau ingin mati hari ini. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Orang-orang, patahkan kakinya untukku. Aku ingin lihat betapa keras tulang seseorang yang melawan seluruh Shanghai. Berhenti. Beraninya kamu bicara sekasar itu. Kamu pasti lelah hidup. Kakak Tian. Mundur sekarang. Tunggu. Nona Shen. Aku tahu, Paramount ini adalah tempatmu. Namun dia terus saja menyinggung semua orang. Hari ini, aku khawatir kau tidak bisa melindunginya. Huang Xiao, bahkan ayahmu Huang Xichang, tidak akan berani bertindak liar di wilayahku. Kamu pikir kamu siapa? Aku sarankan kamu segera meminta maaf kepada kakak Tian, dan aku akan mengampuni Sigangmu. Jika aku mengerti dengan benar, kau menyuruhku untuk cepat meminta maaf padanya. Kalau tidak, dia akan menghancurkan Sigangku. Benar. Luar biasa. Belum lagi Sigangku harus menghadapi malam ini makhluk tertinggi itu. Hanya berdasarkan Sigangku, 2000 saudara ini melihat seluruh Shanghai. Siapa yang bisa menghancurkan kami? Lagi pula ayahku, seperti saudara angkat dengan kepala Ziu. Kekuatan macam apa yang dia miliki? Yang bisa menghancurkan Sigangku hanya dengan mulut baunya. Kau ingin mati? Kamu berani memukulku. Memukulmu jadi kenapa? Tapi, paruh pertama yang kau katakan tidak salah. Hancurkan Sigangmu. Hanya menggerakkan mulut saja sudah cukup. Xiaoman, beritahu kakak ketiga. Majukan pertemuan dengan Huang Xichang. Suruh dia datang ke sini. Menemuiku dalam 5 menit. Ketua Geng Huang, Markas besar Sigang. Anda di konsesi ini membuat begitu banyak masalah. Apa jawaban Anda pada kepala naga nanti? Huang Xichang pemimpin Sigang ayah Huang Zhao. Selama kepala naga bisa memaafkan saya, hukuman apapun itu, saya akan menerimanya. Kepala naga mendesak saya. Halo, Huang Xichang, kamu benar-benar membesarkan putra yang baik. Berani menyerang kakak Tian. Kakak Tian memerintahkanmu untuk segera bergegas ke upacara penebusan kepala naga saat kembali. Jika kamu tidak di sini dalam 5 menit, Sigang akan dihancurkan. menebus dosa. Nona Shen, apa sebenarnya yang terjadi? Cepat, bawa saya ke Paramount. Segera. Kepala keluarga, semuanya sudah diatur sesuai instruksimu. Baik, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Kakak, jangan salahkan saya karena bertindak sendiri. Kakak Tian sudah mengirimkan pemberitahuan. Baik, Ruyan, upacara akan segera dimulai. Jika dia terus bertindak begitu sembrono, kita semua pasti akan terlibat. Ayo pergi. Ye Wentian, hentikan membuat masalah. Apa kau tahu? Situasi ini sudah berkembang menjadi apa sekarang? Apa kau harus menunggu sampai semuanya tidak bisa diperbaiki lagi? Baru kau puas. masalah tidak dapat diubah. Yang kau sebut tidak dapat diubah. Apakah kau merujuk pada kesempatan keluarga Bev untuk naik? Seperti yang kuduga, Wentian menceraikanku karena wanita lain. Ya, persis seperti yang kau pikirkan.
Aku sarankan kau pergi sekarang. Jika kau terus membuat masalah, nyawamu pun tak bisa kau selamatkan. Di hati Ruyan, reputasi keluarga lebih penting dariku, bahkan The film sampai was menceraikanku. translated Baik, and narrated by aku tahu. M-Media. kau selalu meremehkanku. Berpikir, aku hanya penarik becak. Tapi Ruyan, aku memberitahumu. Kau sama sekali tidak tahu keberadaan seperti apa yang sedang kau lepaskan sekarang mengenai hidupku. Hari ini, aku akan duduk di sini saja. Aku ingin lihat, apakah ada orang di sini yang bisa mengambil nyawaku. Kata-kata besar sekali, turun dasar tidak berguna. Posisi itu adalah singgasana naga di aula perjamuan. Hanya tokoh-tokoh besar yang dihormati semua orang yang diizinkan duduk di sana. Bagaimana kau begitu yakin bahwa aku bukanlah sosok hebat yang dihormati semua orang itu? Kurang ajar. Kamu pikir kamu siapa? Kau sungguh yakin bisa menguasai semua ini? Identitasnya, kalian orang asing, tidak pantas berkomentar sembarangan. Perjamuan hari ini, semua yang hadir seperti semut. Melanggar hukum. Seseorang datang. Tenang dan santai. Omong kosong. Kau pasti sudah berusaha keras di balik layar. Hari ini orang asing sudah cukup melihat lelukon. Kau buat orang-orang negara naga malu. Bukankah kau suka berakting? Bukankah kau bilang 5 menit, ayahku akan tiba di sini. Aku akan lihat berapa lama kau bisa berakting. Nona Shen, aku selalu mengagumimu. Kau seorang wanita, bisa berada di Shanghai untuk meletakkan fondasi seperti itu. Tapi siapa yang dia singgung hari ini? Bukan hanya aku, tapi juga orang asing, bahkan seluruh Shanghai. Aku pikir, kamu yang tidak bisa melihat situasi dengan jelaskan. Jadi kenapa kalau mereka orang asing, identitasnya? Di dunia ini, tidak ada yang bisa menandinginya. Kau benar-benar tertipu olehnya. Kalau begitu akan kukatakan padamu, dia hanyalah seorang tidak berguna yang diusir oleh keluarga Beck. Seorang pengecut, tanpa uang, tanpa posisi, bahkan martabatnya tanpa ampun, diinjak-injak. Dia hidup lebih buruk dari anjing. Itu karena dia pecundang. Tidak berguna. Sulit cari pijakan setelah keluar keluarga Beck. Dia tidak rela diusir oleh keluarga Beck. Jadi, dia buat momentum di sini untuk membuktikan nilainya. Sayang sekali. Keluarga Beck sudah melihatnya bahwa dia tidak punya harapan. Jadi dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dan menyimpan dendam, main-main di belakang mantan istrinya dan menyakiti keluarga mantan istrinya. Bahkan di perjamuan ini, berbicara omong kosong. Hanya saja dia tidak bisa melihat keluarga Beck akan segera dipromosikan oleh Direktur Zhu dan naik ke posisi yang lebih tinggi. The film was Kemampuanmu yang translated merasa paling and benar. narrated by Benar-benar M-Media. membuka mataku. Yi Wentian. Begitu banyak orang yang hadir, tokoh besar di Shanghai. Siapa yang tidak bisa melihat kecilmu? Pikiran tercela. Jadi itu alasan kenapa kau bertindak sembrono hari ini. Ye Wentian, aku tidak menyangka kau ternyata orang seperti ini. Kenapa? Kau tidak percaya apapun yang kukatakan. Kau percaya semua yang orang lain katakan. Kamu bahkan menyebut Ruyan. Siapa yang memberimu hak keluarga B membesarkanmu 8 tahun sia-sia? Apakah kamu pantas mendapatkan Ruyan? Akulah yang bersalah padanya, bukan giliranmu untuk menunjuk-nunjuk. Cukup ya Wentian. Apa kau belum cukup malu? Aku sudah bersamamu selama 8 tahun. Aku tidak pernah membencimu. Tapi kau malah mengkhianatiku. Kakak Ruyan, bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang kakak Tian? Kamu benar-benar salah paham padanya. Dia kekasih barumu, kan? Aku mengerti. Demi hubungan suami istri. Selama kau mau berhenti dan meminta maaf, aku akan mengerahkan semua sumber daya keluarga B untuk menyelamatkan nyawamu sebisa mungkin. Ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Ruyan, kau salah paham. Dia hanya adikku. Ye Wentian, jangan pernah berpikir untuk membohongiku lagi. Kenapa aku tidak tahu? Kau punya adik yang begitu luar biasa. Orang tak tahu terima kasih ini tidak akan menghargainya. Mengapa repot-repot bersikap begitu baik? Hari ini dia telah membuat lubang di langit Shanghai. Bahkan Raja Langit pun tidak bisa melindunginya. Nona muda ini. Terus terang saja. Mengapa keluarga Bing berpikir mereka bisa melindungi anak sombong ini? Tidak buruk. Saya belum pernah melihat orang negara naga yang begitu sombong. Dia harus diajari kekuatan kami orang-orang besar Amerika. Nona muda ini. Ada pepatah lama di negara naga yang berbunyi, orang bijak tunduk pada keadaan. Saya sarankan Anda memutuskan hubungan. Aku, Ruyan,
Sampah mati itu bertekad untuk mencelakaimu dan keluarga B kita. Kalau begitu biarkan dia mati. Itu salahnya sendiri. Tapi keluarga B adalah rumah kita. Tidak boleh dibiarkan mengalami kecelakaan. Aku tahu. Kau tidak mengerti. Apa yang sudah kukontribusikan untuk keluarga B dalam 8 tahun ini. Tapi aku tidak menyalahkanmu. Bagaimanapun kita memiliki identitas yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, dan tanggung jawab yang berbeda. Untuk Dimban. Karena segalanya sudah sampai pada titik ini. Antara kita, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tidak peduli apa yang kau lakukan hari ini. Keluarga B tidak akan mengakui memiliki hubungan apapun denganmu. Maafkan aku Yang Wentian. Karena kau sudah tidak mencintaiku lagi. Kalau begitu mari kita berpisah baik-baik. Aku harap kau bisa sedikit menahan diri dan berhenti bersikap keras kepala. Ruyan, kenapa kau begitu tega padaku? Ini bagus. Ada apa Yi Wentian? Tidak bisa terus berakting. Perbedaan antara kau dan aku seperti lumpur dan awan. Aku tidak ingin merendahkan diriku untuk berdebat detail denganmu. Tapi hari ini kau tidak tahu tempatmu dan menyinggung semua orang yang hadir. Terlebih lagi kau punya niat jahat dan membawa bencana bagi keluarga Beck. Shanghai tidak bisa lagi mentolerirmu ini. Sampah negara. Apa katamu sampah negara? Itu benar-benar lucu. Teruslah berteriak. Waktumu tinggal 3 menit. Maaf. 3 menit. Tidak cukup waktu. Bagimu lagi. Semuanya. Hari ini dengan identitas pemimpin muda Shanghai. Muda Shanghai, Sigang. Saya ajak kalian semua mengeluarkan pemberitahuan. Untuk mengumumkan kepada Shanghai, putuskan jalan hidupnya sebagai peringatan bagi orang lain. Jangan beri anak negara naga ini pelajaran apapun. Mulai sekarang mereka bahkan tidak akan menganggap kita penting. Rafael orang yang berkuasa di konsesi Prancis bersedia memutus jalan hidupnya bersama Sigan. Tidak ada yang bisa berdiri di depan Amerika kami yang hebat dan bertindak liar. Nama pencari kematianmu akan menyebar ke seluruh Shanghai. Orang yang berkuasa di konsesi Amerika, Smith, bersedia bersama Sigan memutus jalan hidupnya. Anak muda perlu mengerti bahwa di dunia ini orang negara naga selalu lebih rendah. Orang yang berkuasa di konsesi Inggris, William, bersedia bersama Sigan memutus jalan hidupnya. 3 konsesi besar bersama mengeluarkan perintah. Kepala keluarga Gong. Di Shanghai ini, saya belum pernah melihatnya. Para tuan asing semua sudah bicara. Kepala keluarga Jiang. Maka menantu yang diabaikan oleh keluarga B itu tidak akan selamat. Keluarga Jiang di Shanghai akan memutus jalan hidupnya. Keluarga Kong di Shanghai akan memutus jalan hidupnya. Apa yang dikatakan orang asing pasti benar. Kepala keluarga Song. Kami orang negara naga. Sebaiknya tetap percaya pada tuan asing. Keluarga Song di Shanghai akan memutus jalan hidupnya. Keluarga Chen berjanji setia pada tuan asing hingga mati. Kepala keluarga Chen. Putus jalan hidupnya. Putus jalan hidupnya. Putus jalan hidupnya. Putus jalan hidupnya. Mencari kematianmu sendiri sudah berakhir sekarang kan? Ruyan, untung kamu sudah lama menceraikannya. Kalau tidak, dia sekarang pasti akan menyeret keluarga B. Wentian, apakah ini hasil yang kau inginkan? Setelah hari ini, di semua 921 bisnis di Shanghai, kau tidak akan punya tempat tujuan. Bahkan jika kau mengemis makanan, kau tidak akan mendapatkan sedekah. Dan kau tidak bisa lari dari Shanghai. Shanghai juga tidak akan lagi punya tempat bagimu untuk berdiri. Kau, apakah kau akan terus berakting? Waktu Anda tinggal 1 menit. 1 menit. Kau ingin mengatakan bahwa dalam 1 menit lagi, ayahku akan tiba di tempat kejadian. Baru akan menangis saat peti mati terlihat. Hari ini aku akan membiarkanmu. Tahu apa itu keputusasaan? Seseorang datang. Anak durhaka berhenti bicara. Ayah. Apa ini ayah? Ini adalah legenda negara naga. Membawa duri untuk meminta maaf. Ada apa? Anak durhaka berlutut. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Saya Huang Shichang. Tidak punya anak tidak berguna sepertimu. Ayah. Apa sebenarnya yang terjadi? Beritahu aku. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu masih punya muka bertanya padaku. Apa kau paham tindakanmu hari ini? Bukankah sudah jelas di hatimu? Saya sudah bekerja keras untuk Sigan memiliki sedikit status ini hari ini. Kian kau menempuh jalan yang keliru. Setidaknya masih ada secercah harapan untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi sekarang, kau anak durhaka,
telah hancurkan segalanya, menghancurkan segalanya. Anak durhaka kau. Ayah, anak durhaka kau. Ayah, apa kau mencoba menghancurkan Sigangku? Ayah. Beritahu aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Pergi dari sini. Kakak besar. Saya Huang Shichang telah gagal mendisiplinkan anak saya. Saya telah menyinggung Anda. Saya bersedia menawarkan Anda 70% dari aset Sigang. Saya mohon ampun nyawanya. Ayah. Dia adalah menantu yang tinggal di rumah, yang diusir dari keluarga Big. Dia lebih buruk dari anjing. Diam kau. Huang Shichang, apakah kamu masih ingat apa yang kukatakan padamu? Jika dalam 5 menit orangnya tidak datang, Sigang akan dihancurkan. Nona Shen. Kamu terlambat. Kakak besar, Anda juga telah melihat ketulusan saya. Saya telah memberi Anda cukup hormat. Jika Anda masih belum puas, Anda bisa memarahi anak saya sesuka Anda. Tapi membiarkan Sigang dihancurkan. Itu akan jadi apa? Itu akan terlalu sulit bagi saya. Anda sudah bertahun-tahun jauh dari tahta naga. Selama waktu ini, Sigang telah bekerja keras untuk perkembangan Shanghai, untuk negara dan rakyat. Kepala Zhu telah melihat semua hal ini. Anda tidak mungkin tidak percaya. The film was Kata-katanya kan, translated Yang kau and sebut mengabdi pada narrated negara by dan Ed rakyat Media. adalah membuka kasino dan menjual opium dengan Dongying. Menurutmu, aku memanggilmu ke sini hari ini untuk apa? Kau berkolusi dengan bajak laut Dongying, kejahatan yang layak dihukum mati berkali-kali. Apa kau pikir menyebut nama Zhu Yaqiao akan membuatku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Yi Wentian, ayahku berbicara kepadamu seperti ini. Jangan tidak tahu terima kasih. Percaya atau tidak, segera aku perintahkan orang memenggal MO, kakak besar. Berlapang dadalah jika memungkinkan. Aturan Jianghu saat ini tidak hanya bergantung pada Anda. Selain itu, saya punya keluarga yang harus dihidupi. Ini juga karena terpaksa saya melakukan sesuatu untuk Dongying. Ayah, mengapa ayah memanggilnya kakak? Apakah ayah punya semacam kelemahan di tangannya? Putramu benar. Kau tak punya pengaruh padaku. Jadi mengapa kau harus begitu merendah padaku? Kakak besar, Menurut Tuan Muda Sigan, hari ini Sigan akan melesat ke langit dalam satu langkah. Di dalam Gen, ada lebih dari 2000 saudara. Kami juga dilindungi Direktur Shanghai sendiri. Kami berada di puncak kekuasaan kami. Mengapa kau harus begitu tunduk padaku? menurut Anda, Sigang saya masih bisa berjaya di Shanghai? Sigan akan dihancurkan di sini dan sekarang. Kau yang bermarga Yi, saya memanggil Anda kakak besar dengan hormat. Jangan tidak tahu berterima kasih. Shanghai hari ini tidak hanya ditentukan oleh Anda. Siapa yang membuat keributan di sini? Siapa yang membuat keributan di sini? Direktur Zhu. Menyambut Direktur Zhu. Selamat datang. Yi Wentian, Direktur Zhu ada di sini. Kau tamat nak. Begitukah? Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Tidak tahu hidup atau mati. Jangan pedulikan dia. Ikut aku menemui Direktur Zhu. Direktur Zhu. Ruyan Direktur Cho ada di sini. Bukankah kita akan ke sana? Apa kau tidak berencana untuk bangun, memaksakan kehendakmu sendiri? Mengapa aku harus bangun? Direktur Su sudah tiba. Jika kau bisa mendapatkan secercah harapan darinya, yang lain tidak akan memaksamu ke jalan buntu. Tapi jika kau terus duduk di sini, kau hanya akan menyinggung Direktur Su dan kehilangan bahkan kesempatan terakhir tanpa hasil. Sepertinya kau masih belum melihat dengan jelas. Hari ini, merekalah yang patut memohon padaku. Kenapa kau masih memimpikan mimpi-mimpi yang tidak realistis seperti itu? Ye Wentian, bisakah kau mengenali dirimu sendiri? Selama 8 tahun penuh, kau tidak mencapai apapun. Jika bukan karena aku memikirkanmu, kau tidak bisa bertahan hidup sendiri. Semua orang di ala perjamuan hari ini berada di ketinggian yang tidak bisa kau capai. Terlahir hanya untuk mendongak, melihat punggung mereka. Kenapa kau hanya tidak tahu cara menundukkan kepala? Ruyan, kau salah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pantas dikagumi oleh Yi Wentian. Aku Yi Wentian tidak dilahirkan untuk menjadi aliran biasa, tetapi gunung tertinggi di dunia ini. Zhu Yaqiao. Wentian, kau gila. Ruyan, ayo pergi. Biarkan saja dia. Kalau dia mau mati, biarkan dia mati. Asal jangan melibatkan kita. Kau berani memanggil
Direktur Zhu dengan namanya. Kau benar-benar tidak pantas. Kau buta atau apa? Direktur Zhu, ada apa? Direktur Zhu, minggir dari jalanku. Sudah berakhir sudah. Ruyan, Direktur Chu benar-benar marah. Bahkan si Gang dan pemegang kekuasaan konsesi Prancis sudah dipukuli. Kita harus cepat pergi. Kita tidak bisa lagi terlibat dengannya. Kalau tidak, Direktur Chu akan terpengaruh. Keluarga B kita harus terkubur bersamanya. Wentian, meskipun kau sudah jatuh cinta dengan wanita lain, aku Bei Ruyan masih bersedia untuk hidup dan mati bersamamu. Zuya Qiao dari Shanghai. Salam kakak besar. The film was translated and Besar, narrated by kakak M besar. Media. Ini. Sebenarnya ada apa? Tidak mungkin. Sudah berakhir. Bagaimana ini mungkin? Saudara Tian, Zuya Qiao terlambat. Mohon hukum saya, Saudara Tian. Jika kau datang lebih awal, bagaimana aku bisa melihat para pejabat di bawah Direktur Zhu? Betapa mengesankannya mereka. Saudara Tian, saya yang bersalah dalam masalah ini. Saya akan melakukan segalanya semampu saya untuk memberikan Saudara Tian penjelasan yang memuaskan. Silakan Saudara Tian duduk dan saksikan dengan tenang. Silakan duduk. Aku tidak berani. Ini adalah tahta naga. Hanya mereka yang menguasai Shanghai. Hanya yang terkuat yang berhak duduk di atasnya. Jika aku duduk, aku khawatir itu akan membangkitkan kemarahan publik. Saya Zuya Qiao di sini. Biar kulihat siapa yang berani. Saudara Tian, silakan duduk. Baiklah. Kalau begitu aku akan menerima tawaran baikmu. Yang tak menghormati Saudara Tian hari ini. Akan kuhitung satu persatu. Direktur Zhu. Dia menghilang dari kancah bertahun-tahun. Dia sudah tidak punya banyak pengaruh lagi. Dan Anda adalah yang sebenarnya. Raja Shanghai yang memang pantas. Apa artinya ini? Jika kau ingin duduk di tahta bos, keluarga pasti dukungmu sepenuhnya. Orang-orang, seret dua orang ini ke bawah untukku. Ya. Direktur Zhu, apa yang kau lakukan? Kamu pikir Ayan dan anakmu, tahun-tahun ini, urusan kotor yang sudah kamu lakukan. Dengan Dong Ying, kamu pikir aku tidak tahu tentang itu. Hari ini kamu benar-benar berani membuat masalah di depan kakak Tian. Kamu benar-benar pantas mati. Seret mereka berdua keluar. Eksekusi mereka untukku. Kakak besar, kakak besar, kakak besar, kakak besar, kakak besar, kakak besar. Ruyan, apa kau lihat itu? Aku tidak pernah berbohong padamu. Aku berkata, keluarga Bi bisa seperti sekarang karena mereka bergantung padaku. Aku berkata, dia Zuya Qiao bisa duduk di posisi kepala kantor umum Shanghai karena dukunganku. Aku berkata, aku bisa masuk ke aula perjamuan ini secara terbuka dan jujur. Aku berkata, mereka ingin memutus mata pencarianku. Mereka tidak cukup pantas mengatakan aula perjamuan hari ini disiapkan untukku. Aku benar-benar tidak pernah berbohong padamu. Tapi, sekalipun statusmu setinggi apapun, sekalipun kekuasaanmu sebesar apapun, itu tidak bisa mengubah fakta bahwa kita sudah bercerai. Ya, apa yang sudah terjadi terjadilah. Mengapa? Mengapa Anda tidak memberitahu kami? Jika Anda memberitahu kami, segalanya tidak akan berkembang seperti ini. Aku berkata, apakah kau akan percaya padaku? Berhenti mencoba membenarkan diri sendiri. Ruyan selama bertahun-tahun, seberapa baik dia kepadamu. Apapun yang ingin kau lakukan, dia selalu diam-diam mendukungmu. Tidak peduli bagaimana orang lain melihatmu. Dia selalu mempercayaimu. Hak apa yang kau miliki untuk menuduhnya? Yi Wentian, apakah kau ini laki-laki? Diam. Ucapkan satu kata lagi. Aku akan mengambil nyawamu sekarang juga. Kau. Nona Du, bersikap begitu lancang hari ini. Apakah kakakmu tahu tentang ini? Tanpa dukungan kakak besar saat itu. Kamu keluarga Du. Apa nilaimu sebenarnya? Kamu tidak pantas berada di posisi tinggi. Tidak pantas memiliki geng hijau sebesar itu. Dulu aku sedang diburu musuh hingga ke Shanghai, terkepung dari segala arah. Karena takut melibatkanmu, aku hanya bisa tetap menjadi orang biasa. Diam-diam menjagamu selama 8 tahun, Ruyan. Yang pecah hari ini bukan hanya giok ini, tetapi juga perasaan di antara kita. Kau wanita yang baik. Kebaikanmu padaku, aku Yi Wentian, tidak akan pernah melupakannya seumur hidup ini, untuk sisa hidupku. Aku doakan kau bahagia. Wentian,
Terima kasih sudah menjagaku selama 8 The film was tahun. translated Kebaikanmu. and narrated by M. Tidak bisa kubalas semuanya dalam hidup ini. Tapi kuharap kau bahagia. Ini. Apalagi yang kamu punya untuk dikatakan? Kepala Zhu. Masalah malam ini hanyalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Ya, salah paham. Semua salah paham. Ketua Zhu, perselisihan hari ini diprovokasi sendirian oleh Siga dan keluarga Big. Sejak awal, kami tidak pernah berniat ikut campur. Meskipun begitu, kami memang bertindak tidak pantas. Dengan tidak memahami fakta dan menyinggung kakakmu. Saya William, bersedia meminta maaf kepadanya. Permintaan lain apapun yang Anda miliki, konsesi Shanghai akan sepenuhnya memenuhi Anda, tanpa ragu sedikit pun. Ya, saya Rafael, juga bersedia meminta maaf kepada kakak Tian. Konsesi Prancis Shanghai juga dapat memenuhi semua permintaan kakak Tian, dan termasuk saya, konsesi Amerika Shanghai. Saya benar-benar minta maaf, kakak Tian. Itu salah saya, karena percaya, sampah dari Sigang itu. Mohon maafkan saya, keluarga Kong Shanghai, siap lakukan segalanya demi minta maaf pada kakak Tian. Keluarga Jiang Shanghai, bersedia melakukan segala yang mungkin untuk meminta maaf kepada kakak Tian. Keluarga Song Shanghai, keluarga Chen Shanghai, bersedia melakukan segala yang mungkin untuk meminta maaf kepada kakak Tian. Jadi itu salah paham. Karena begitu, maka aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Kalau begitu biarkan semua konsesi hilang sepenuhnya. Kakak Tian, itu cukup lucu. Mamang, lelukan ini terdengar unik. Aku tidak bercanda denganmu. Kakak Tian, apa maksudmu dengan itu? Arti harfiahnya. Kakak Tian, permintaanmu terlalu menuntut. Apa? Kau tidak bisa melakukannya. Kakak Tian, maksud kami adalah kompensasi apa yang Anda inginkan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi Anda. Mobil mewah, akomodasi mewah, harta langka. Bahkan industri di konsesi kami. Kami bisa memberikannya kepadamu. Tapi ini menarik diri dari negara naga. Dulu ketika kau berkata akan memutus mata pencarianku, kau jauh lebih tegas daripada sekarang. Lalu, itu semua salah paham. Kamu pikir kamu siapa? Menginginkan konsesi, menghilang dari negara naga. Apakah kamu mencoba memprovokasi perang antara negara naga dan konsesi Inggris? Kami menghormati Direktur Zhu. Itu sebabnya kami memanggilmu kakak Tian. Tapi kamu harus mengerti, prinsip meninggalkan batas dalam segala hal. Di balik setiap konsesi, berdiri adalah negara-negara yang lebih kuat dari negara naga. William, diam. Direktur Zhu, Anda adalah ketua Shanghai. Di Shanghai, Anda yang paling dihormati. Tapi apa yang dia lakukan hari ini? Shanghai tidak bisa mentolerir. William, beraninya kamu. Apakah kamu tahu siapa yang baru saja kamu ajak bicara? Direktur Zhu, segala sesuatu ada batasnya. Segalanya malam ini disebabkan oleh ketidakhati-hatian kami. Kami sudah meminta maaf. Apalagi yang kamu inginkan? Kami bahkan siap memberi kompensasi sebagai permintaan maaf. Tapi dia ingin menghapus semua konsesi. Itu sama sekali tidak mungkin. Saya William telah datang ke Shanghai Bun. Puluhan tahun membangun konsesi, mengandalkan prestis konsesi Inggris. Berapa kekuatan yang siap mendukungku? Berakar dalam, dengan fondasi yang luas, dan kualifikasi apa yang dia miliki. Cukup satu kalimat untuk hapus konsesi Inggris. Tuan William benar. Konsesi Prancis saya juga negara yang kuat, berdiri di hutan dunia. Seorang bocah lokal negara naga ingin menjatuhkan seluruh konsesi hanya dengan sedikit kekuatan. Direktur Zhu, masalah ini bukan masalah kecil. Jika itu lelucon biarlah. Jika Anda bersikeras menganggapnya serius, kapal induk konsesiku yang megah dari imperialis Amerika tidak akan setuju. Ini adalah negeri naga kami. Mungkin saja kamu. Mungkinkah Anda ingin memprovokasi perang? Direktur Zhu, Anda melebih-lebihkan. Kami hanya mencari perlindungan diri. Permohonan maaf dan kompensasi dapat diterima. Tapi menarik diri dari negeri naga. Bolehkah saya bertanya pada kalian semua? Siapa yang bisa menyetujuinya? Keluarga Kong tidak setuju. Penguasa asing harus mengakui kesalahan pada negeri naga. Sudah memberi kami kehormatan besar. Mari kita biarkan begitu saja. Keluarga Jiang juga tidak setuju. Dengan tegas mendukung para penguasa asing. Kami sama.
Tidak bisa setuju. Kami juga tidak bisa setuju. The film was translated Anda bisa membuat and kepala Zhu. narrated Begitu by hormat. M-Media. Memang sangat mengesankan. Tapi hanya itu. Status konsesi. Dalam kata-kata negeri naga Anda. Seperti kaisar yang sudah pensiun. Tidak ada yang bisa menyentuh kami. Kau begitu yakin? Itu benar. Jangan lupa, konsesi Inggris secara pribadi dibatasi oleh Kaisar Anda. Bahkan mengesampingkan itu, saya juga yakin memiliki kemampuan untuk mengandalkan. Dan Anda, selain rasa hormat kepala Zhu untuk Anda, apalagi yang tersisa? Hanya dengan sepatah kata dari Anda ingin kuasai seluruh Shanghai. Lalu bagaimana dengan saya? Kakak, lama tidak bertemu. Kakak Xiaoqing, Masalah di antara kita. Bisakah Anda biarkan saya menyelesaikannya dulu, lalu membereskan urusan dengan orang asing ini? Turunkan perintah dalam 3 menit. Buat konsesi Inggris menghilang dari Shanghai. Ya, Anda berani. William, jika Anda menarik diri dari Shanghai lebih awal, mungkin Anda bisa meninggalkan secercah harapan. Tapi seperti keadaannya sekarang, konsesi Inggris tidak bisa dilindungi. Siapa sebenarnya dia? Dan siapa Anda? Anda perlu tahu, ini bukan hanya konsesi Inggris di sini. Ada juga konsesi Prancis dan Amerika. Konsesi Prancis bersedia ikut langkah konsesi Inggris. Konsesi Amerika Agun maju mundur bersama konsesi Inggris. Sangat bagus. Karena 3 konsesi utama Shanghai Bun ingin maju dan mundur bersama. Kalau begitu mari kita bereskan semuanya sekaligus. Sepertinya Anda bertekad untuk membawa semuanya ke ekstrem. Cukup. Saya sudah mentolerir Anda sejak lama. Kalian bertiga berulang kali tidak menghormati saudara Tian saya. Apakah Anda mencari mati? Kepala Zhu, apakah Anda benar-benar akan menjadi musuh dengan semua konsesi di Shanghai Demi-Dia? Ingat ini, negeri naga saya, di atas tanah seluas 9.600.000 km persegi. Jika saudara Tian saya ingin melenyapkan seseorang, siapa yang bisa menghentikannya? Negara kami jauh lebih kuat daripada negeri naga. Anda yang miskin dan lemah. Dia, kecuali dia memiliki latar belakang tingkat atas yang cukup untuk mendominasi suatu era. Jika tidak, keinginan agar kami menarik diri dari konsesi sama sekali tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tuan William, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada orang tak dikenal di konsesi Inggris kami yang melakukan pembantaian. Targetnya hanya orang-orang konsesi Inggris. Apa yang Anda bicarakan? Apakah Anda percaya sekarang? Jika dia ingin Anda menghilang, maka Anda harus menghilang. Siapa sebenarnya Anda? Membunuh orang seperti ini di Shanghai. Kau tak takut memicu perang antar negara? Lihat baik-baik. Apa ini? Apel. Tongkat kepala naga. Ini bisa memerintah seluruh tongkat kepala naga Shanghai. Kau adalah kepala naga. Aku adalah kepala naga. Dia dulunya adalah saudara angkatku. Dia ingin kau menghilang dari Shanghai. Apa kau pikir kau masih bisa tinggal di negara naga? Saudara angkat kepala naga. Tidak heran kepala Zhu akan melindungimu sampai sejauh ini. Kali ini, akulah William yang salah menilai. Konsesi Britaniaku sudah tamat. Tuan William, negara naga memiliki orang seperti ini. Kebangkitan tidaklah jauh. Aku William, bersedia memimpin konsesi Britania untuk menarik diri dari Shanghai. Tapi aku masih punya satu permintaan. Aku mohon saudara Tian berbelas kasih. Masih ada beberapa rekan senegara di Shanghai. Mereka tidak bersalah. Tolong ampuni mereka. Baiklah. Kecuali mereka yang melakukan kejahatan. Diberikan. Terima kasih saudara Tian. Bagaimana dengan kalian? Kami bersedia menarik diri dari Shanghai. Kami hanya meminta saudara Tian untuk memberi rakyat biasa dari kedua negara kita secercah harapan. Keluarga Jiang dari Shanghai bersedia memutus jalan hidupnya sendiri. Hanya meminta saudara Tian memberi solusi bagi generasi muda keluarga Jiang. Keluarga Kong dari Shanghai bersedia memutus jalan hidupnya sendiri. Memohon saudara Tian meninggalkan sedikit peluang hidup bagi keturunan Kong. Kami bersedia memutus jalan hidup kami sendiri. Hanya meminta saudara Tian meninggalkan jalan keluar bagi keluarga muda kami. kenapa belum berterima kasih pada kakak Tian atas kebaikan tidak membunuhmu? Pergi cepat. Terima kasih kepala naga.
saudara. Apakah kau puas dengan pendekatan ini? Dengan melakukan ini, kau ingin aku mengampuni nyawamu kan? Hanya membalas budi. Terima kasih saudara, karena menyelamatkanku waktu itu. Anggap saja masalah ini sebagai bentuk balas budi sebagai saudara. Kakak Xiaoqing, omong kosong apa yang kau bicarakan? Dasar kau binatang. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah itu. Sebelum membunuh iblis-iblis itu, aku tidak membunuhmu terlebih dahulu. Sayang sekali, kita sudah tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku bukan lagi saudara kelima yang tidak punya apa-apa. Kau juga bukan lagi kebutuhanku, kakak yang kuagumi seumur hidup. Jadi, kau sekarang membantu Dong Ying. Benar, Mengapa kau memalsukan tongkat kepala naga? palsu. Semuanya. Dia bilang tongkat kepala nagaku adalah palsu. Tuan Muda Ye, menghina tongkat kepala naga adalah kejahatan besar. Demi masa lalu, aku bisa mengampunimu dari kematian. Tapi, hati-hati dengan ucapanmu. Xiaoqing kakak, omong kosong apa yang kau bicarakan? Diam, ini bukan tempatmu bicara. Kau pikir sekarang dia sudah bercerai. Kau punya kesempatan lain untuk naik pangkat. Bukankah begitu? Kau bicara omong kosong. Yi Wentian, aku bertanya padamu. Di mana Onimaru Kunitsuna? Apa hubungannya dengan... Berhenti pura-pura bodoh denganku. 8 tahun lalu, aku pergi ke Dongin untuk merebut pedang ini. Tapi tak disangka kau mencurinya. Serahkan The film sekarang. was translated Dan aku mungkin and akan mengampuni narrated nyawamu. by N-Media. Harus kukatakan, kau bukan hanya anjing setia Dong Ying, tapi juga seorang ahli dalam memutarbalikkan kebenaran. Tapi sayangnya, pedang ini, kau tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidup ini. Aku sebagai kepala naga sekarang, memerintahkanmu untuk mengembalikan pedang itu padaku. Sungguh menggelikan. Kurasa kau kecanduan berakting, memegang tongkat kepala naga palsu, mencoba menakut-nakuti siapa di sini. Tongkat kepala naga yang asli ada di sini. Apel, ternyata ada 2 tongkat kepala naga. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Berani menggunakan tongkat kepala naga palsu untuk menyamar sebagai kepala naga. Kau tak takut keluargamu musnah di Shanghai? Apakah perlu dikatakan lagi? Pasti menantu tumpuan keluarga Beng adalah yang palsu. Anak ini pasti tamat kali ini. Xin Xiaoman, Zui Qiao, kalian berdua beritahu aku, kedua tongkat kepala naga ini, apakah milikku yang palsu? Atau miliknya yang palsu? Ini Bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. aku ingin melihat siapa yang meniru kepala naga di sini. Ya Tuhan, ketiga pemimpin Gen Gerbang Naga yang hebat. Ternyata semuanya sudah tiba hari ini. Ketiga Gen Gerbang Naga yang hebat adalah keberadaan yang bahkan kepala Xiu tidak mampu menyinggungnya. Sepertinya hari ini pasti akan ada drama mengejutkan yang terungkap. Upacara kembalinya kepala naga. Sepertinya naga sejati akan muncul. Du Nanqing dari Gerbang Naga. Ye Lingson, Chen Guanji memberi hormat kepada kepala naga. Seseorang di sini mengkhianati tuan dan leluhurnya, meniru kepala naga. Pada upacara kembalinya kepala naga, ini tidak hanya menjadikan Gerbang Naga musuhnya, tetapi juga menjadikan seluruh Shanghai musuh. Akan sulit meredakan kemarahan publik jika dia tidak dicabik-cabik. Semuanya. Gerbang Naga sedang menangani masalah hari ini. Semua orang lain yang tidak relevan segera pergi. Semuanya. Tolong. Aturan Gerbang Naga ketat. Apa yang dikatakan adalah final. Tukang becak ini, aku takut hari ini akan mati tanpa tempat pemakaman. Ya Kakak Jian, kita harus segera pergi. Hindari nanti pedang dan golok tanpa jejak. Sebuah tembakan yang tidak disengaja melukai kita. Itu akan mengerikan. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo pergi. Jian Xiaoqing, kakak Tian telah melakukan kebaikan menyelamatkan nyawamu kembali di kampung halaman kita. Jika bukan karena kakak Tian. Diam, bukan aku yang memintanya. Kenapa kau mengungkitnya sekarang? Maaf. Aku memang penasaran. Bagaimana kau yang dibebani kebencian yang begitu berat berhasil meyakinkan dirimu sendiri untuk menjadi anjing bagi musuhmu? Di dunia ini, siapapun yang memiliki tinju lebih kuat, memiliki status lebih tinggi, siapapun yang memiliki status, akan aku ikuti. Konsesi kuat. Jadi aku mengikuti konsesi. Dongying kuat. Jadi aku mengikuti Dongying. Begitu juga kau. Ketika aku menjadi saudara angkat denganmu, kau tidak berpikir. Itu benar-benar karena pesona pribadimu kan? Konyol. Statusku didapatkan dengan kedua tanganku sendiri, bukan dengan berlutut di atas kedua kakiku. Hanya berdasarkan ini, kau tidak pantas dibandingkan denganku.
Sekarang di Shanghai, aku kaya dan berjaya tanpa akhir. Dan perak yang tak habis-habisnya. Kebencian nasional dan keluarga. Bukan urusanku. The Sialan, film was translated and di negeri naga narrated kita, by M Media. bukan giliranmu untuk bertindak sembarangan. Halo. Apa yang kau katakan? Ada 2 kepala naga. Ini, Yi Wentian palsu. Tentu saja si tidak berguna itu palsu. Nonadu. Nonadu, kau di sini. Sudah tersebar di luar. Jiang Xiaoqing kepala naga yang sejati. Yi Wentian meniru kepala naga. Dia tidak jauh dari kematian. kau anak jalan. Menjilat Dongying. Sampai sejauh ini, aku akan membunuhmu. Letakkan itu. Aku bekerja untuk Dongying. Jika kau berani menyentuhku, kau melawan seluruh bangsa Dongying. Berani kau? Aturan pertama gerbang naga adalah pengkhianat demi keuntungan pribadi akan mati dengan 1000 sayatan. Aturan kedua gerbang naga adalah mereka yang menentang atasan menipu guru dan menghancurkan leluhur mati karena 3 sayatan dan 6 lubang. Pasal 3 aturan geng gerbang naga mengkhianati sesama murid. Mereka yang membunuh saudara mereka akan dibunuh tanpa ampun. Jiang Xiaoqing tak tertebus meski mati berkali-kali. Hari ini aku menjalankan hukum keluarga dan juga bertindak atas nama langit. Jiang Xiaoqing, terimalah kematianmu. Selamat Kakak Tian. Naga sejati telah kembali. Ambil kembali kendali atas Shanghai. Bangun. Xiaoman, aku akan pergi ke keluarga Bi nanti untuk menjelaskan situasinya kepada Ruyan. Kau dan bos geng tetap di sini hadapi akibatnya. Temui aku nanti. Mari kita diskusikan bersama rencana untuk menyerang Dongying. Tapi apa? Bei Ruyan, betapa murahnya dirimu. Kamu bersamanya selama 8 tahun. Dia membuangmu seperti sepatu lama dan mencampakkanmu. Bukan hanya kamu tidak membencinya, kamu bahkan membelanya. Aku tadi. Bagaimana kita terluka? Siapa yang memukul kita? Itu Yi Wentian. Masih belum. Untuk mencari keadilan bagimu. Kau makhluk tak tahu terima kasih. Aku, Ruyan. Lupakan saja. Biarkan saja Yi Wentian. Kita sudah melakukan yang terbaik. Tidak mungkin. Aku harus pergi menjemputnya kembali. Ruyan, Ruyan, kembali ke sini. Wentian, kenapa kau masih di sini? Pergi sekarang. Jangan takut. Aku di sini untuk menjelaskan kepada mereka. Kau berani datang ke sini? Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Mungkinkah kau masih ingin menyerat kami bersamamu sebelum kau mati? Wentian, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sebelum aku mati, apa maksudmu? kau Ye, siapapun dirimu, bagaimana kau bisa keluar? Singkatnya, tinggalkan rumah kami sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika bersikap tidak sopan. Aku akan bersikap tidak sopan padamu sekarang juga. Cukup. Ayah, apa yang kau lakukan? Kau masih ingin membelanya. Yi Wentian, keluarga Bi telah memperlakukanmu dengan baik. Dulu kita, sudah aku katakan padamu, beberapa kata kesal. Itu juga karena terpaksa. The Tapi film kamu was juga translated benar-benar tidak and berguna. narrated by M Kurasa. Media. Sebaiknya kamu pergi. Lupakan saja soal memukul mereka. Begitulah. Kakek, bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Aku. Benar, ini Dia sudah jadi mayat. Apa yang bisa kamu lakukan padanya? Bagaimana jika orang lain mengira kita adalah kaki tangannya? Maka seluruh keluarga Bei harus ikut terkubur bersamanya. Apa yang kau bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Berhenti berpura-pura. Yi Wentian, kau meniru kepala naga. Kau tidak akan hidup melewati hari ini. Menyamar sebagai kepala naga. Aku. Sekarang seluruh Shanghai Ban menyebarkan berita. Jiang Xiaoqing adalah kepala naga yang asli. Dan kau hanyalah seorang palsu. Yi Wentian, sejujurnya, aku sedikit mengagumimu.
Bahkan orang penting seperti Direktur Cho telah dipermainkan olehmu. Dari mana kau mendengar rumor seperti itu? Bukankah kau menghadiri perjamuan tadi? Aku membenci. Itu karena perjamuan tadi yang kita semua hadiri. Sehingga kita sekarang menyadari betapa mengerikannya dirimu. Menjijikkan. Betapa dalamnya kelicikanmu. Betapa beraninya dirimu. Yi Wentian, selagi kau masih punya kesempatan, cepat pergi ke kantor polisi dan menyerah. Mungkin kau akan mendapatkan mayat yang utuh. Apa yang kamu tertawakan? Mengetahui kematiannya sudah dekat. Dia sudah gila. Dia orang yang menyedihkan. Jika dipikir-pikir, itu karena identitasnya. Sehingga dia sangat tidak aman. Jetty, dia menggunakan segala cara untuk melakukan hal-hal bodoh. Ingin mendapatkan perhatian orang lain. Wentian, apa yang kamu tertawakan? Ruyan, tidakkah kau pikir semua ini konyol? Pada perjamuan hari itu, aku untuk keluarga Bei memberi hadiah lebih dari 100 juta berlian batangan emas dolar perak diletakkan di depanmu. Dan kau tidak percaya, hari ini, seluruh Shanghai Bun kembali bersujud di kakiku. Namun entah dari mana, kau mendengar rumor dan benar-benar percaya bahwa aku melakukan penipuan, melakukan penukaran. Apakah kau pikir seluruh Shanghai Bun sama bodohnya denganmu? Bahkan jika mereka bodoh, bukan tempatmu kamu yang tidak berguna untuk menunjuk-nunjuk di sini. Keluarga Bei tidak berhutang apapun padamu. Dia tidak menyebutkannya, tapi aku hampir lupa. Kakek, penilai yang disebutkan kakak Zhao tempo hari akan datang hari ini. Setelah dia menilainya nanti, dia pasti akan menghancurkan wajah si tak berguna ini. Aku Shang Kai, dipercayakan oleh seseorang untuk datang dan menilai harta karun. Tuan Zhang, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Kefi, cepat tuangkan teh. Tidak perlu teh. Sangkai Master Agung pertama negeri naga. Master B, mari kita nilai harta karun ini dengan cepat. Saya sibuk. Saya masih harus pergi setelah ini selesai. Tolong, beri kami pencerahan. Apakah ini yang seluruh keluargamu pikirkan tentang saya? Hanya tumpukan barang yang berantakan ini masih layak untuk saya nilai. Tuan Zhang, tolong jangan marah. Barang-barang ini, semuanya dari putri saya. Menantu pria digunakan untuk menipu. Saya tidak bisa membedakan saat itu. Sekarang saya pada dasarnya menentukan bahwa semuanya palsu. Alasan saya mengundang Anda ke sini hari ini hanyalah untuk meminta Anda mengonfirmasinya. Omong kosong. Tunggu sebentar. Apa itu? Sesuatu yang lain. Yi Wentian, beraninya kamu begitu kasar. Tuan Zhang adalah penilai nomor 1 di negara naga. Dia adalah tamu terhormat yang sengaja saya undang. Jika kamu berani menyinggungnya hari ini, aku pasti tidak akan mengampunimu. Lupakan saja Wentian. Kita sudah sampai di sini. Tuan Sha, jika kau tidak melihat barang-barang ini, aku khawatir orang-orang ini tidak akan yakin. Anda siapa? Tuan Xiang. Dia adalah pemilik tumpukan sampah ini. Seorang penarik becak bau. Penuh kebohongan. Kulitnya lebih tebal dari tembok kota. Tuan Xiang, tolong bantu kami melihat agar kami bisa menampar wajah si tidak berguna ini. Buang-buang waktu. Kamu tamat. Yi Wentian. Tuan Xiang sedang bertindak. Semua skema dan trikmu akan segera terbongkar. Aku ingin lihat bagaimana kamu terus berpura-pura. Aku benar-benar ingin melihat betapa tebalnya kulit mukamu sebenarnya. Tuan, tolong lihat. Ini adalah... Saya mempermalukan diri sendiri. Diam. Jahitan dan bahan gaun pengantin ini layak digunakan oleh keluarga konsesi Inggris Empire dan mahkota ini. Mataku, saya belum pernah melihat berlian sebesar ini seumur hidup saya. Tuan Zhang, apakah maksud Anda? Ini asli. The film Omong was kosong. translated Mungkinkah and Anda narrated meragukan by penilaian Ed saya? Media. Geshibi. Ini juga asli. Tidak. Itu tidak benar. Kalau begitu itu palsu. Ini sangat menarik. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin itu asli? Geshibi. Bahan giok yang indah. Jarang terlihat dalam 100 tahun. Bagaimana bisa muncul di tempat seperti ini? Tapi, menurut pengalaman saya, ini memang asli. Ya Tuhan. Ini hanyalah pusaka keluarga. Ternyata asli. Saya tidak menyangka akan melihat harta karun tak ternilai seperti ini di keluarga B Anda yang kecil. Dibandingkan dengan giok indah ini, batangan emas dan dolar perak, semuanya pucat dibandingkan. Mustahil. Dia Yi Wentian. Hanyalah anjing bau penarik becak.
Bagaimana mungkin dia memberikan hadiah semahal itu? Aku tidak percaya. Ini tidak nyata. Aku juga tidak percaya. Benar. Semuanya palsu. Semuanya palsu. Mungkinkah Anda pikir saya berbohong? Tapi, Semuanya ternyata asli. Saya tidak menyangka bahwa hari ini, harta karun yang saya lihat, lebih banyak dari yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya. Apakah semua ini Anda berikan? Tentu saja. Barang-barang ini, semuanya diberikan oleh Sigang sebagai hadiah pertunangan untuk Kevi kami. Tentu saja semuanya asli. lihatlah, aku sudah dibuat gila oleh si tidak berguna ini. Hadiah-hadiah ini, awalnya dari Tuan Muda Huang, untuk Kevi kami. Benar-benar benar, itu karena dikirim oleh kakak Xiao, makanya itu asli. Aku bilang keluargamu cukup tidak tahu malu. Apa katamu? Barusan, kau melakukan segala cara untuk memfitnah hadiah-hadiah ini, bahkan ingin membuangnya seperti sampah. Sekarang setelah kau tahu itu asli, kau justru ingin mengambilnya untuk dirimu sendiri. Malulah sedikit semuanya. Apa urusanmu? Barang-barang ini semua milikku. Aku akan melakukan apapun yang kuinginkan dengan mereka. Barang-barang ini bukan milikmu atau miliknya. Mereka milik Ruyan keluarga kami. Apel. Omong kosong apa yang kamu katakan sekarang? Apa hubungannya ini dengannya? Hei, apakah kau sudah lupa tentang pisau itu? Ruyan membuka kunci kombinasi. Jika benda-benda ini benar-benar milik Bei Kevi, lalu bagaimana mungkin dia tidak tahu kata sandi pisau itu? Kata sandi itu bisa membukanya hanyalah kebetulan. Itu hanya ditebak. Kau tidak tahu malu. Kau tidak punya rasa malu. Kaulah yang tidak tahu malu. Baiklah. Apakah itu milik Ruyan atau Kevi? Semuanya milik keluarga kita. Berhenti berdebat. Tepat sekali. Ayah, barang-barang ini semuanya asli. Berapa nilainya? Jika kita menjualnya, kekayaan keluarga Bei akan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Tuan Yang, ini berapa persisnya nilainya? Kulga, bagaimana hadiah-hadiah ini bisa diukur dengan uang? Jika memang harus dijual, nilainya akan lebih dari $1 miliar perak. Lebih dari $1 miliar perak. $1 miliar perak. Sungguh sia-sia, harta karun. Jatuh ke tanganmu. Saya pergi. Tuan. Selamat tinggal. Kenapa kamu belum pergi? Sebelum kamu mati, masih berharap makan dari keluarga Bei. Di usiamu, aku tidak percaya kau tidak bisa membedakan milik siapa barang-barang ini. Begitu bersemangat ingin aku pergi, apakah kau takut aku akan mengambil barang-barang ini kembali? Lancang, Yi Wentian, beraninya kamu berbicara seperti itu kepada kakekmu. Orang-orang itu jelas mengatakannya dengan sangat jelas. Hadiah-hadiah ini semuanya dikirim oleh keluarga Ye dari Tuan Muda Ibu Kota. Dan pisau itu dibuka di bawah bimbingan Wentian. Sudah jelas. Apakah kau bilang bahwa yang terhormat dan berkuasa, Tuan Muda keluarga Yi di Ibu Kota, akan memberikan si tidak berguna ini hadiah semahal itu? Tapi, Nona Du, orang yang datang mengantar hadiah hari itu benar-benar dari keluarga Yi di Ibu Kota. Bagaimana kau begitu yakin keluarga Yi di Ibu Kota adalah seseorang yang geng hijau kita? Bahkan tidak bisa berharap untuk berhubungan. Bagaimana mungkin mereka memberi hadiah semahal itu kepada keluarga Bei yang kecil? Saat itu, kami juga merasa sangat aneh dan memperdebatkannya untuk waktu yang lama. Benar. Itu karena pemimpin Huang Xichang berteman baik dengan Tuan Muda Ye. Dia, apa yang kamu tertawakan? Huang Xichang tidak pantas menjadi temanku. Yi Wentian, apakah kamu pikir kamu punya terlalu banyak kutu dan tidak takut digigit? Bagaimana kamu bisa memfitnah Leader Huang? Pemimpin Huang punya ribuan anggota geng di bawahnya. Dibandingkan dengannya, kau bahkan bukan semut. Tanyakan pada mereka. Barusan, Huang Xiao dan Huang Xichang menibas-nibaskan ekor dan memohon belas kasihan di depanku seperti anjing. Katakan padaku, siapa semutnya? Apa yang dia katakan itu benar. Mustahil. Tidak mungkin. Berhenti menelepon. Tidak ada yang akan menjawab. Apa maksudmu? Di perjamuan barusan, Su Yiqiao
mengeksekusi mereka berdua di tempat. Kamu bilang mereka masih bisa menjawab telepon. Kamu bicara omong kosong. Jangan gegabah. Dia berbohong padamu. Baru saja di upacara pelantikan Kepala Naga. Dia meniru Kepala Naga dan menipu semua orang. Huang Qiao dan putranya ditangkap. Kepala Naga yang baru sudah tiba. Dia pasti sudah bebaskan mereka sekarang. Benar. Kefei, jangan khawatir. Ayo. Kefei, dia sama sekali bukan Kepala Naga. Dia sama sekali tidak punya kekuatan untuk memutuskan hidup atau mati Huang Xiao. Huang Xiao adalah orang besar. Wajar jika tidak ada yang menjawab telepon. Benar. Duduk. Jangan percaya dia. Yi Wentian, kau bajingan. Lihat betapa marahnya putriku karenamu. Wentian, jangan buang waktu lagi. Ayo pergi. Ruyan, keluar sebentar denganku. Ada yang ingin kukatakan padamu. Jangan pergi Ruyan, memberi hadiah semahal itu. Kau pergi bersamanya, tidak akan ada kebaikan yang datang darinya. Ya Ruyan, orang macam apa dia? Kau juga melihatnya. Dia bahkan memukul keluarganya sendiri. Pelaku KDRT seperti ini, apa yang bisa dibicarakan dengannya? Sebelum kamu menuduhku, tolong cari tahu keseluruhan ceritanya dulu. Mengapa aku memukul mereka? Apapun yang terjadi tidak boleh berkelahi. 8 tahun kau dibesarkan keluarga B. Kamu tidak punya hak untuk memukul orang. Benar. Bahkan jika keluarga B memelihara anjing, ia akan tahu cara berterima kasih. Kami membesarkanmu selama 8 tahun. Kamu bahkan tidak sebaik anjing. Paman, apa yang Paman bicarakan? Tepat sekali. Kau lihat begitu kau menceraikannya. Dia langsung berhubungan dengan rubah betina. Dia main-main. Yang terpenting, dia mencuri giokmu. Baru bicara sedikit padanya. Dan dia marah karena malu. Dan mulai memukul kami. Giok itu adalah hadiah yang kuberikan pada Ruyan. Itu adalah tanda cinta kami. Itu satu-satunya kenangan dari ibuku. Dan kalian memecahkannya. Memukulmu. Itu pun masih terlalu lunak bagimu. Wentian, lalu, mengapa kamu mengambil tanda cinta kami? Mengapa kamu tidak mengatakan apapun padaku? Aku mengambilnya. Bukankah kamu yang meminta mereka untuk mengembalikannya padaku? Apa? Ayah, Ibu. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Wan King, apakah kamu juga tahu tentang ini? Ruyan, dengarkan aku. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Pria tidak berguna seperti Yuan Tian. Jika kau mengikutinya, kau tidak akan punya akhir yang baik. Kita teman baik. Aku tidak akan menyakitimu. Jika kamu benar-benar menganggapku sebagai teman, pernikahanku bukan urusanmu. Hak apa yang kamu miliki untuk melakukan ini? Aku mengerti. Kalian beberapa orang ini benar-benar berani. Wentian, aku minta maaf. Aku telah salah paham padamu sebelumnya. Ini salahku. Aku seharusnya tidak meragukanmu juga. Lepaskan dia. Jauhi putriku. Ibu, apa yang ibu lakukan? Wentian tidak mengkhianatiku. Ruyan, sadarlah. Dia di upacara itu melakukan begitu banyak hal. Sudah menjadi orang yang sekarat. Apakah dia mengkhianatimu? Atau tidak apa bedanya? Ruyan, jika kamu bertanya padaku, Nonadu benar. Kamu beruntung menceraikannya. Kalau tidak, kamu akan dibunuh oleh Yi Wentian. Tepat sekali. Selama aku bisa bersamanya, aku menerima hidup atau mati. Aku mengakuinya. Tolong jangan ikut campur dalam pernikahanku lagi. Wentian, ayo pergi. Tidak. Ruyan. Mereka ingin memisahkan kita. Menggunakan cara yang begitu tercela. Hari ini, jika tak kutampar wajah mereka, aku bukan Yi Wentian. Menampar wajah kami. Benar-benar lelucon. Yi Wentian, jika kau benar-benar pria, kau seharusnya meninggalkan Ruyan. Pergilah kemanapun kau harus pergi. Kau tidak ingin menyeret Ruyan bersamamu. Untuk mati bersamakan. Benar sekali. Situasimu saat ini. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk bersama Ruyan. Dan bicara tentang masa depan. Ayah, Ibu. Aku tahu kamu selalu tidak menyukai Wentian. Tidak punya latar belakang, tidak punya koneksi. Tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Sama sekali tidak berguna. Tapi usahanya. Aku selalu melihatnya. Meskipun kadang-kadang cukup mengecewakan. Tapi dia sudah bekerja keras. Mencoba berubah demi aku. Ayah, Ibu. Tolong, beri kami kesempatan. Beri kami sedikit waktu lagi. Percayalah bahwa kami akan tidak mengecewakanmu. Tolong. Ruyan. Cukup. Bukan berarti kami tidak memberinya kesempatan. Orang-orang di luar. Dia sudah menyebabkan masalah sebesar ini. Keluarga B kecil kita tidak sanggup menanggungnya. Perceraianmu dengan Ruyan diatur olehku. Benar sekali. Tapi begitu kau bercerai,
Bukankah kau di luar sana, menggoda wanita lain? Benar sekali. Aku tahu kau bajingan. Sejak awal, alasan perceraianmu tidak ada hubungannya dengan Yi Wentian menjadi pecundang. Keluarga Bei bisa mentolerir pecundang, tapi sama sekali tidak bisa mentolerir bajingan tak tahu malu. Dia Yi Wentian sendiri tidak tahu malu. Baru cerai, langsung tunjukkan wajah aslinya. Diam-diam main-main dengan wanita lain di luar. Berselingkuh dengan wanita lain di luar. Untuk apa kau menginginkannya? Pria seperti ini. Kamu ingin memisahkan kita. Kamu bisa mengatakannya langsung. Tidak perlu mengarang-ngarangkan. Bukankah begitu? Kau dan Shen Xiaoman, apakah kalian berdua berselingkuh? Apakah itu Paramon, pemilik itu Shen Xiaoman? Anak ini kelihatannya tidak seberapa, tapi dia pemain yang hebat. Kalian bilang, apakah ada kemungkinan bahwa keluarga Yi di ibu kota sama sekali tidak mengirim hadiah? Hadiah ini adalah dari Shen Xiaoman. Diberikan kepada Yi Wentian dan Yi Wentian. Dan untuk memberi sumber pada hadiah-hadiah ini, mereka bilang itu adalah hadiah dari keluarga Yi dari ibu kota. Sangat mungkin hadiah-hadiah ini bernilai lebih dari 1 miliar. Yi Wentian berkat usahamu sendiri. Bagaimana mungkin kamu mampu membelinya? Aku anggap itu sudah jelas. Jeti itu kamu sih tak berguna. Tidak tahu malu. Mengandalkan trik licik dan kotor. Metode vulgar. Menipu dari Shen Xiaoman. Kamu yang bermarga Yi. Apakah yang kami katakan benar? Yang bisa kukatakan adalah, kalian harus pergi ke psikiater. Kalian benar-benar pandai berfantasi. Bukankah begitu? Kamu dan Shen Xiaoman, kalian pasti sudah lama saling kenal. Jika tidak ada apa-apa di antara kalian, lalu mengapa Ruyan belum pernah mendengar tentang orang ini? Wentian? Apa yang mereka katakan itu benar? Tidak, bukan begitu. Shen Xiaoman hanyalah adik bagiku. Aku sudah lama mengenalnya. Lagi pula, tidak pernah terjadi apa-apa di antara kami. Karena memang begitu. Mengapa kau tak beritahu aku? Itu karena, Berhenti mencoba membela diri. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Ruyan, biarkan aku jelaskan. Masih mencoba berdebat. Apa kamu pikir kami semua bodoh? Ruyan, aku sama sekali tak melakukan apa-apa untuk mengkhianatimu. Lalu bagaimana dengan rubah betina itu? Shen Xiaoman, penjelasan apa yang kamu inginkan? Kakak, mengapa kamu di sini? Rubah betina, beraninya kamu datang ke sini. Wan Qing, gimana bisa ngomong begitu ke Nona Shen? Aneh sekali. Ada apa dengan ketua Gengdu? Berada di rumah kita pada jam segini. Dia tidak di sini untuk menangkap Yi Wentian kan? Menurutmu apa lagi? Gengdu dan Kepala Naga bersaudara angkat. Yi Wentian menyamar sebagai Kepala Naga. Menurutmu, Gengdu bakal diam saja? Dia tidak mau pergi saat kita menyuruhnya tadi. Lihat sekarang, dia tidak bisa pergi meskipun dia mau. Konyol. Apa kamu tahu siapa dia? Ketua Geng Hijau, Du Nanchen. Adik perempuan gerbang naga Shen Xiaoman memberi hormat kepada Kepala Naga. Memberi hormat kepada Kepala Naga. Ini, Tidak mungkin, Yi Wentian hanyalah orang yang tidak berguna. Apa? diam. Kakak, kamu memukulku lagi demi dia. Segala yang kita miliki diberikan oleh Kepala Naga. Dia adalah raja seluruh Shanghai. Salahkah memukulmu? Karena berbicara tidak sopan. Sebenarnya apa yang terjadi? Wentian, apakah kamu benar-benar Kepala Naga Shanghai? Benar. Mereka, semuanya bawahanku. Lalu, apakah dia juga? Ya, Kakak Ruyan, kamu salah paham. Kepala Naga dan aku selalu memiliki hubungan yang murni. Apa yang dia lakukan di Shanghai terlalu berbahaya. Jadi aku tidak pernah memberitahumu. Di hatinya, orang yang paling penting selalu kamu. Kepala Naga adalah raja yang tak tertandingi di seluruh negara naga. Mustahil. Aku tidak percaya. Itu tidak mungkin. Selama bertahun-tahun, kita telah menindasnya. Lalu keluarga Bei kita. Ini, Begitukah? Kalau begitu keluarga Biimu seharusnya juga dihancurkan. Jawab. Apa katamu yang sudah dilakukan keluarga B kita? Kamu. Lihat semua hal baik yang sudah kamu lakukan. Ayah, ini bukan salahku. Ini semua salah dia. Dia menghasut kami untuk memaksa Wentian menceraikan Ruyan. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin aku melakukan hal bodoh seperti itu? aku sangat menyesalinya. Menantu sebaik itu didorong pergi oleh kita. Ini semua salahmu, Duan King. Omong kosong, memaksa Yi Wentian dan Ruyan untuk bercerai. Kamu juga ikut serta. Mengapa kamu bilang aku yang menghasutnya?
Kamu benar-benar melakukan hal keji seperti itu. Memutarbalikkan fakta, merasa paling benar. Lebih buruk dari babi dan anjing. Kakak, aku salah. Aku benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah kepala naga. Aku tidak punya saudara perempuan sepertimu. Jika kamu ingin hidup, tanyakan, apakah kepala naga setuju? Kepala naga aku bukan manusia. Aku pantas mati. Aku seharusnya tidak berpikiran sempit, memutarbalikkan fakta. Aku seharusnya tidak kritis terhadap pernikahanmu dengan Ruyan. Mohon maafkan aku. Wan King, cepat bangun. Aku tetap di sini sampai kepala naga bicara. Aku minta maaf padamu. Dan kamu? Kenapa tak minta maaf pada kepala naga? Wentian, tidak. Tuan kepala naga, kami buta. Dan tidak mengenali naga sejati. Mohon Tuan kepala naga, maafkan kami. Mohon Tuan kepala naga, maafkan kami. Wentian, ini. Baiklah. Bimi Ruyan. Aku tidak akan mempermasalahkanmu. Terima kasih Tuan kepala naga. Terima kasih Tuan kepala naga. Terima kasih. Wentian, Aku seharusnya berterima kasih padamu. Selama bertahun-tahun, begitu banyak hal telah terjadi. Tapi aku tidak pernah memberitahumu. Tapi itu tidak masalah. Kita masih punya. Waktu ke depan masih sangat luas. Di masa depan, aku akan satu persatu perlahan memberitahumu. Ruyan, apakah kamu bersedia memilihku lagi? Aku bersedia. Keluarga Ye dari ibu kota telah tiba. Apakah kepala keluarga B ada di sini? Saya di sini, saya di sini. Tuan Tua B, Anda tidak perlu terlalu sopan. Wentianku, selama bertahun-tahun di keluarga B Anda, terima kasih sudah merawatnya. Anda tidak perlu begitu sopan. Ini yang seharusnya kami lakukan. Wentian. If Wentian adalah putramu. Omong kosong. Tuan muda Yi Wentian adalah pewaris keluarga Yi di ibu kota. Satu-satunya raja. Terakhir kali aku datang ke rumahmu ketika aku memberi hadiah. Bukankah aku sudah cukup jelas? Jati hadiah-hadiah itu benar-benar dari keluarga Yi untuk kepala naga. Huang Xiao dia berbohong padaku. Aku tahu itu. Huang Xiao bukan orang baik. Aku benar-benar tertipu. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Apa yang kamu lakukan di sini? Setelah bertahun-tahun ini, aku belum pernah ke rumahmu. Hari ini, Tidak perlu. Silakan pergi. Tuan muda, Wentian, tidakkah kamu ingin tahu keberadaan ibumu? Ibuku. Dia masih hidup. Benar. Dulu, kamu pergi sendirian ke Dongying untuk mengambil kembali Onimaru Kunitsuna. Dongying membencimu sampai ke tulang, melampiaskan dendam pada keluarga Ye, ibumu untuk melindungimu. Ditangkap oleh Dongying. Aku selalu berpikir bahwa dia sudah mengalami kemalangan. Tapi baru beberapa hari yang lalu, Dongying mengirim seseorang untuk membawa beberapa foto ibumu Yuanying. Dia belum mati. Ibuku. Dongying ingin kamu mengambil Onimaru Kunitsuna untuk menebus ibumu secara pribadi. Binatang-binatang ini. Dongying licik dan penuh tipu daya. Kepala naga, mungkinkah ini jebakan? benar kepala naga. Bagaimanapun keluarga Yi ini juga bukan orang baik. Lebih baik berhati-hati. Selama ibuku masih hidup, itu sudah cukup. Bahkan jika itu sarang harimau, aku akan menyelamatkannya. Di mana dia? Ibu kota, aku sudah mengirim banyak mata-mata, tapi tidak ada satupun petunjuk. Dongying, sebelum mereka melihat Onimaru Kunitsuna, mereka tidak akan membiarkan kita menemukan sedikit pun informasi. Binatang-binatang ini. Begini, kamu kembali dan stabilkan mereka dulu. Setelah aku mengintegrasikan semua kekuatan Shanghai, dalam 3 hari, aku akan sampai di ibu kota. Apa yang masih kamu integrasikan? Ayo kita pergi sekarang, kakak. Selama kamu memberi perintah, geng hijau kami, geng Chao, geng Hon, atau bahkan seluruh Shanghai, semua orang, siapa yang berani tidak patuh. Benar kakak Tian, urusanmu adalah urusan semua orang. Beri saja perintah, kami semua akan mendukungmu. Benar. Baiklah, Ruyan, pernikahan kita mungkin harus ditunda. Aku akan pergi bersamamu. Anak bodoh, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wentian akan melakukan sesuatu yang penting. Kamu mengikuti, itu akan melibatkannya. Tunggu aku di rumah. Aku pasti akan kembali. Tapi, Bersikaplah baik. kalau begitu kamu harus kembali dengan selamat. Jangan khawatir. Aku masih harus kembali dan menikahimu. Ya, Berangkat.